kita seperti biasa kita satu di sejenak adik-adik ya. Oke, yang akan dipimpin oleh Bang Edu. Oke, Bang Edu, kita satu di sejenak adik-adik semua, tutup mata, lipat tangannya ya adik-adik ya. Bang Edu. Selesai. Oke. Nah, adik-adik, biar lebih semangat lagi, kita akan bernyanyi dari dulu. Di adik-adik sudah ganti belum ya? Kita akan menyanyi dari Mari Kita Bersukaria. Siapa adik-adik sini yang bersukaria? Siapa adik-adik sini yang sangat senang, sangat happy? Ayo. Pada hari ini. Happy Bang. Pastinya dong. Ada yang lagi sedih nggak? Ada nggak? Enggak, Bang. Kenapa? Ada. Kalau mau nyanyi di unmute ya. Oke, adik-adik, mari kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Oke, Bang Edu, ayo mainkan musiknya. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Oke, adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita kita yang Abang sampaikan untuk hari ini, kita berdoa adik-adik ya. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan, Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami akan melaksanakan ibadah online, Horong Nuh Bukit Cinere Tuhan. Kiranya Roh-Mu hadir Tuhan ke tempat kami masing-masing ya Tuhan, agar cerita kitab-Mu, firman-Mu Tuhan untuk hari ini dapat menerangi jalan hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, hati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan sebelum kita memulai, Bang Edu sudah bilang ke adik-adik semua untuk mempersiapkan Alkitabnya. Sudah belum Alkitabnya? Sudah. Sudah belum adik-adik? Sudah, Bang. Sudah, Bang.
Oke. Iya, Bang. Tapi adik-adik, untuk kali ini Abang sudah menuliskan ayatnya di sini. Abang sudah menuliskan ayatnya di sini. Jadi adik-adik hanya membacanya saja lewat sini adik-adik ya. Oke. Nah, adik-adik, untuk perikop hari ini itu diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat ke-9. Nah, adik-adik juga bisa melihat langsung di layar monitor adik-adik, bisa dari handphone atau bisa dari laptop adik-adik. Ini sudah Abang tulis di sini semuanya ayatnya lengkap dari 4 sampai dengan ayat ke-9 adik-adik ya. Sudah kelihatan ayatnya adik-adik? Sudah, Bang. Oke, Sudah, Bang. sudah bisa baca semua dong. Dari apa, Bang? Dari apa, Bang? Ini Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Adik-adik tidak usah membuka Alkitabnya. Adik-adik tinggal melihat di layar monitor aja nih. Sudah Abang tulis nih. Coba dilihat di layar handphonenya atau mungkin di layar laptop adik-adik. Ada kan tulisannya kan? Iya. Sudah Abang ketik loh itu. Iya, Ada nggak adik-adik? Abang sudah share screen tuh. Kelihatan ya? Kelihatan, Bang. Oke. Adik-adik, kita akan membacanya secara bergantian seperti biasa adik-adik ya. Seperti biasa kita membaca secara bergantian. Abang di ayat 4, adik-adik ayat ke-5 dan juga lain adik-adik dan kakak guru lainnya seperti Bang Edu dan Kak Ida. Lalu Abang bacakan ayat 6, lalu seterusnya adik-adik. Itu adik-adik ya, kita membacanya secara bergantian adik-adik ya. Oke, Bang. Oke, Bang. Bacanya adik-adik ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Judulnya itu adalah kasih kepada Allah perintah utama adik-adik. Nah, ayat keempat. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Oke, ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat ke-8 kita baca secara sama adik-adik ya. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Oke, adik-adik. Di sini tuh, jika adik-adik lihat di ayat sebelumnya itu, di situ tuh menceritakan tentang ke-10 firman, adik-adik. Nah, sebelumnya siapa sih yang mendapatkan ke-10 firman itu? Siapa sih yang ngambil ke-10 firman itu, adik-adik? Itu adalah Nabi Musa, adik-adik. Nah, jadi sini ceritakan tentang Nabi Musa. Jadi di ayat keempat itu kan di ayat keempat itu ditulis hai orang-orang Israel, dengarlah, seperti itu adik-adik ya. Jadi di sini Nabi Musa ini berbicara kepada bangsa Israel, adik-adik. Nabi Musa berbicara kepada bangsa Israel untuk percaya kepada Tuhan, adik-adik. Adik-adik semua pada dengar ya. Nggak ada yang berbicara dengan papa mamanya atau dengan adik-adiknya di rumah. Pada dengar semua ya? Dengar, Bang. Oke, adik-adik. Nah, Nabi Musa itu apa sih? Adik-adik mungkin ada yang tahu Nabi Musa. Itu terkenal karena apa, adik-adik? Karena apa Nabi Musa terkenal? Karena apa, ayo? Karena apa sih Nabi Musa itu bisa terkenal? Nabi Musa.
membawa keluar dari Mesir, Bang? Oh, aku tahu Bang, Mesir Bang, Mesir. Nah, Hansen, ya, kenapa Mesir tuh Bang? Hansen, coba tadi Hansen abang dengar suaranya nih. Ayo, kenapa Hansen? Nabi Musa itu terkenal karena apa? Ayo. Keluar dari Mesir. Nah, itu. Mesir. Abang cuma dengar kata Mesirnya doang nih. Nah, adik-adik, Nabi Musa itu adalah orang yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan menuntun Israel ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu tanah di mana adik-adik? Apa nama tanah perjanjiannya? Ada yang tahu lagi? Nama tanah perjanjiannya apa? Ayo. Namanya adalah tanah Kanaan, adik-adik. Jadi Musa itu adalah orang yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan menuntun Israel ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan, adik-adik. Mereka dijanjikan oleh Tuhan, bangsa Israel ini dijanjikan oleh Tuhan untuk tinggal di tanah Kanaan, adik-adik. Tiap mereka. Kenapa? Tadi ada yang ngomong tuh, siapa? Ada pertanyaan? Ada ya. Jadi itu Tuhan itu membebaskan bangsa Israel melalui Musa, dan Tuhan itu menempatkan bangsa Israel ini tuh di tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu di tanah Kanaan, adik-adik. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak sih selama perjalanan Nabi Musa itu keluar dari bangsa Israel, Nabi Musa itu banyak sekali melakukan mukjizat, adik-adik. Kenapa? Ada yang nanya? Ada yang nanya? Stefani? Stefani bisa di-mute dulu yuk. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti mungkin bisa di-unmute. Bisa ngomong. Kenapa adik-adik? Tadi siapa yang ngomong gitu? Di abang nggak kata nih siapa yang ngomong nih. Karena abang kan masih share screen, jadi abang nggak bisa ke Zoom juga adik-adik. Oke, adik-adik lanjut dulu ya. Abang ngomong dulu adik-adik ya. Sesi tanya jawabnya nanti akan ada di akhir adik-adik ya. Abang menjelaskan dulu ya adik-adik ya. Oke? Oke Bang. Oke, siap Bang. Oke, adik-adik. Jadi tuh selama Nabi Musa itu mengeluarkan bangsa Israel itu dari Mesir itu banyak sekali mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Salah satunya adalah adik-adik bisa lihat di gambar tersebut ya adik ya. Ini salah satu mukjizat yang paling terbesar, yaitu adalah membelah lautan. Dengan apa? Dengan apa Nabi Musa membelah lautan? Dengan tongkatnya. Selain dengan membelah lautan, adik-adik, Nabi Musa juga dapat mengubah tongkatnya menjadi seekor ular, adik-adik. Nah, itu bukan berarti Nabi Musa punya kekuatan, tapi Nabi Musa itu dia karena percaya dengan Tuhan, lalu Tuhan memberikan kuasa kepada Nabi Musa, adik-adik. Seperti itu ya. Nah, adik-adik, tadi abang bilang, sebelum ayat yang kita baca saat ini, itu berceritakan tentang ke-10 firman, adik-adik. Adik-adik, mungkin ada yang belum hafal mungkin firman tersebut, mungkin masih taunya firman kelima. Ayo, apa tuh hukum Taurat kelima, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Mungkin adik-adik ada yang hafal banget tuh dengan firman kelima. Ya. Nah, adik-adik, jadi tuh selama Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, adik-adik, lalu Musa itu berangkat selama perjalanan, Musa itu mendapatkan ke-10 firman, dan Musa itu membacakan ke-10 firman tersebut kepada bangsa Israel yang mungkin jumlahnya yang ada para Nabi Musa itu, yang mengikut Nabi Musa itu pada saat kabur dari perbudakan itu mungkin ada sekitar 2 juta orang, adik-adik. Itu benar-benar seperti lautan manusia kalau bisa dilihat, adik-adik. Bisa dibayangkan ada 2 juta orang. Kita bahkan melihat 100 orang aja itu udah sangat ramai, adik-adik. Apalagi ini 2 juta orang. Sangat ramai, adik-adik. Nah, adik-adik, abang nanya nih, kalau misalnya kita dibantu, misalnya kita ditolong oleh
oleh teman kita, oleh papa mama, kita akan bilang apa adik-adik? Bisa kita dibantu, kita akan bilang apa? Berterima kasih, Bang. Nah, iya betul. Terima kasih adik-adik. Nah, tapi adik-adik berbeda sekali dengan bangsa Israel ini adik-adik. Mereka berhasil dikeluarkan dari tanah perbudakan oleh Tuhan melalui Musa, dan Musa memerintahkan mereka untuk mengikuti atau tidak melanggar ke-10 firman tersebut adik. Tapi bangsa Israel ini mereka tidak percaya dengan Tuhan. Mereka bahkan menolaknya. Bahkan mereka tidak percaya. Mereka bilang, saya tidak percaya dengan adanya Tuhan adik-adik. Mereka berbicara seperti itu kepada Musa, dan mendengar itu Tuhan Allah pun, Tuhan itu menjadi sangat marah adik-adik. Mereka itu sudah dikeluarkan dari tanah perbudakan, tapi mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan mereka tidak bilang terima kasih adik-adik. Apakah itu perbuatan yang sangat disukai oleh Tuhan? Tidak. Tidak, Bang. Iya dong, tidak dong. Jadi kita tuh kalau misalnya dibantu, kita harus berterima kasih. Tapi orang-orang bangsa Israel ini mereka sama sekali tidak berterima kasih. Bahkan mereka menentang Tuhan adik-adik. Seperti itu. Nah adik-adik, karena mereka menentang Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan hukuman lagi kepada mereka, yaitu mereka menetap di padang gurun adik-adik selama 40 tahun adik-adik. Bisa dibayangkan ya, mereka harus tinggal di padang gurun. Yang adik-adik ada tahu gak sih padang gurun itu kayak gimana sih padang gurun? Ayo, ada yang bisa deskripsikan apa sih padang gurun? Iya, sangat panas. Selain panas apa lagi? Ya, selain panas, apakah di sana ada air? Kering, Bang, kering. Ya, kering, betul. Kering. Makanan. Nah, iya, tidak ada makanan. Betul, tidak ada apa-apa di sana, adik. Ada kan di sana nih. Kenapa? Nah, debu jadi mata kelilipan ya, Jo ya. Karena debu jadi mata kelilipan ya, Jo. Gitu, Jo. Nah, jadi adik-adik, mereka tuh 40 tahun dihukum Tuhan dan mereka harus menetap di padang gurun. Jadi di sana sangat kering, sangat panas. Mungkin ada adik kalau misalnya adik-adik pergi bermain jam 12, tapi ini sebelum pandemi adik-adik ya. Si adik-adik sebelum pandemi ini bermain jam 12, itu kan cuacanya sangat panas ya adik-adik ya. Dan jika adik-adik kepanasan, adik-adik pasti akan meminum air, betul kan? Biar tubuh adik-adik tuh bisa dingin lagi adik-adik, biar nggak panas. Iya, betul Bang, kan? minum air, Bang. Nah, bagaimana bisa tuh mereka di tengah-tengah gurun panas gitu kan? Mereka tidak ada air adik. Mereka bisa bertahan di padang gurun itu adik-adik. Nah, dan setelah 40 tahun itu adik-adik, muncullah generasi-generasi baru. Jadi generasi yang diselamatkan oleh Tuhan, oleh Musa adik-adik. Mereka ini sudah meninggal dan mereka melahirkan dan mereka mempunyai anak. Mungkin bisa dibilang generasi berikutnya adik-adik. Seperti itu adik-adik ya. Ada yang paham generasi berikutnya itu adalah mereka mempunyai anak dan itulah generasi berikutnya. Seperti adik-adik adalah generasi dari papa dan mama adik-adik sendiri. Selain papa mama, generasi dari opung adik-adik gitu adik-adik ya. Paham, Bang. Nah, oh iya, minum air. Nah, jangan. Kita lagi ini, Bang. Jangan dong. Nah, adik-adik. Nah, setelah generasi berikutnya telah lahir dan generasi sebelumnya yang diselamatkan oleh Musa dan Tuhan itu telah meninggal adik-adik dan lahirlah generasi baru. Nabi Musa pun bilang kepada bangsa Israel tersebut adik-adik bahwa mereka harus menuruti apa yang Tuhan perintahkan, yaitu dari sini ada adik, yaitu ke-10 firman Tuhan adik-adik. Mereka harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, itu ada 10 adik-adik ya. Dan generasi berikutnya pun mau mendengarkan Musa dan mereka pun percaya kepada Tuhan dan akhirnya mereka pun dibebaskan dari padang gurun tersebut dan mereka pergi dan mereka kembali lagi ke tanah Kanan adik-adik. Mereka pergi ke tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan adik-adik. Jadi mereka keluar dari padang gurun dan mereka berhasil pergi ke tempat yang lebih baik dibandingkan padang gurun adik-adik.
di mana tanah itu subur adik-adik ya. Nah, adik-adik semua, kita tuh harus sama seperti Musa adik-adik. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa itu, dia tuh sangat percaya kepada Tuhan adik-adik. Selain percaya kepada Tuhan, dia juga mau menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan Injil Tuhan dengan cara Musa membacakan ke-10 perintah Tuhan adik-adik kepada bangsa Israel yang saat itu jumlahnya hampir 2 juta umat adik-adik. Nabi Musa itu mau menyebarkan Injil Tuhan adik-adik. Siapa ya di sini yang mau menyebar Injil Tuhan? Jadi jika kita menyebarkan Injil Tuhan, jadi itu upah kita tuh akan ada adik. Upahnya adalah upah di surga adik-adik. Siapa yang mau masuk surga? Aku, Bang. Ada yang mau masuk surga? Bang. 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 Oke, pasti semuanya mau masuk surga dong. Siapa sih yang nggak mau masuk surga? Siapa sih yang mau masuk neraka? Pasti nggak ada dong. Pasti di sini tuh nggak ada orang. Iya betul, Philip. Pasti nggak bakal ada nih orang yang di dunia ini yang pastinya mau masuk ke neraka. Nggak mungkin dong, neraka sangat panas adik-adik. Ya kan? Nah adik-adik, contoh kecil kita menjadi seperti Musa itu menyebarkan Injil Tuhan itu banyak ya adik-adik. Seperti salah satunya adalah dengan kita membaca Alkitab adik-adik, seperti itu. Siapa nih yang tiap hari membaca Alkitab, yang tiap bangun pagi dia selalu baca Alkitab? Atau mungkin di sini ada yang baca Alkitab cuma di hari Minggu karena hari Minggu itu adalah saatnya ibadah. Ada yang seperti itu, baca Alkitab cuma di hari Minggu karena ibadah online? Saya setia. Ada nggak? Saya. Nah, dos Ada, Bang, dos ada. setiap hari. Ya, Bang Edu setiap hari, Johan setiap hari. Berarti sini nggak ada yang baca Alkitabnya cuma sekali di setiap hari Minggu, karena hari Minggu adalah saatnya ibadah. Nggak ada yang kayak gitu dong. Ya kan? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada, Bang. Nah, selain membaca Alkitab, kita juga harus rajin berdoa adik-adik. Siapa di sini yang bangun pagi itu langsung main TikTok atau langsung main game, main gadget? Siapa? Siapa nih? Ya, Yang bangun bikin TikTok. Siapa? Fiksona main TikTok. Ansen main TikTok juga. Joanna, Bang. Iya, Bang. Joan main TikTok. Iya nih. Joan ada di TikToknya Abang nih. Selain ada Joan di TikTok Abang, ada juga TikToknya Kathleen. TikToknya siapa lagi yang follow Abang nih? TikToknya Evelyn juga tuh. Setiap hari pasti ada aja video TikToknya tuh. Siapa tuh yang seperti itu? Hah? Jangan seperti itu adik-adik ya. Jadi kita tuh setiap bangun tidur, kita harus berdoa. Tapi siapa nih adik-adik yang bangun tidur langsung berdoa? Atau adik-adik langsung main TikTok? Langsung berdoa enggak nih? Berdoa. Nah, selain berdoa dan selain membaca kitab, kita siapa? Hansen berdoa. Philip, Bang. Joanna, Bang. Iya. Philip langsung berdoa. Bangun tidur langsung berdoa. Sebelum tidur berdoa juga enggak tuh? Jangan hanya bangun tidur doang. Nanti enggak ini lagi. Enggak tidur nih. Begadang kerjaannya. Jadi itu berdoanya itu hanya dibangun tidur dan juga saat mau tidur, atau berdoa di saat yang lain. Selain bangun tidur dan selain sebelum tidur, berdoa itu pada saat apa adik-adik? Makan. Terus apa lagi? Membacakan Alkitab. Boleh, Fiksona. Terus apa lagi selain makan dan membaca Sebelum belajar, Bang. Sebelum belajar. Sebelum tidur. Sebelum memulai kegiatan. Sebelum belajar. Sebelum tidur. Ya, sebelum mulai kegiatan, sebelum mulai misalnya adik-adik mau pergi ke tempat. Adik-adik sebelum pergi, adik-adik harus berdoa agar apa? Agar misal sebelum adik-adik pergi, adik-adik perjalanan. Adik-adik ya,
sebelum pergi adik-adik selalu berdoa agar di sepanjang jalan adik selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum makan adik berdoa agar makanan tersebut dapat menyehatkan tubuh adik-adik dan makanan tersebut tuh tidak ada racunnya sama sekali. Atau sebelum tidur. Jadi sebelum tidur doanya agar adik-adik tidurnya bisa nyenyak dan mimpi yang indah. Misalnya seperti itu ya kan. Nah, selain itu adik-adik selain membaca Alkitab, rajin berdoa, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan cara apa tuh? Abang sering banget tuh menyebutkan contoh dari memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada yang bisa nyebutkan lagi? Contohnya tuh apa sih? Memuji nih, memuji. Ada yang bisa sebutkan? Contoh dari memuji? Bernyanyi, Bang. Beribadah. Ada yang bisa sebutkan? Beribadah. Nah, betul. Bernyanyi. Beribadah. Betul. Selain betul. Beribadah juga, Beribadah, betul. Bang. Stefani, kenapa kamera kamu terbalik ya? Coba dibalikin dulu kameranya Stefani. Nggak enak banget tuh datang terbalik abang. Jadi abang lihatnya kayak gini tuh. Kan nggak mungkin kan? Iya, betul Jo. Beribadah juga. Nah, selain itu, udah. Matiin speakernya. kenapa? Jawab Kenapa tadi siapa yang ngomong? Jatuh apa dari mobil? Handphonenya. Pergi kemana, Dek? Hey, mau pergi kemana kamu? Ha? Sekarang tuh lagi banyak virus adik-adik. Iya. Abang tuh memperbolehkan adik-adik untuk pergi. Asal jangan lupa apa adik-adik menggunakan apa? Masker. Masker. Jarak. Nah, 5M. Tiap hari. 3M itu apa tuh? Nah, menghindari kerumunan. Terus apa lagi? Memakai masker. Menghindari kerumunan terus? Mencuci tangan. Jarak. Masker. Menjaga jarak. Memakai masker. Ada 5M tuh kan, berarti kan? Kalau abang tadi pengennya adik-adik cuma sebutkan 3M doang, tapi adik-adik menyebutkan 4M. Pakai hand sanitizer, Bang. Iya, pakai hand sanitizer. Nah, betul. Nah, adik-adik, jangan lupa adik-adik kalau mau pergi, ya adik-adik kalau mau pergi kemana-mana, jangan lupa melakukan 3M itu atau 5M. Sekarang tuh 5M ya adik-adik ya. Nah, adik-adik sekarang tuh ada kebijakan baru lagi adik-adik. Jadi itu kita tuh tidak bisa kemana-mana dan Jakarta itu ditutup adik-adik. Jadi adik-adik tidak bisa pergi kemana-mana lagi adik-adik ya. Jadi mendingan adik-adik stay aja di rumah adik-adik ya. Biar apa sih stay di rumah? Biar tidak terkena virus Corona, betul. Balik lagi ke topik, Bang. Nah, balik lagi ke topik ya. Nih kita ngomongin pergi-pergi terus nih. Nah, tadi kan abang sudah menyebutkan 3 adik-adik ya. Contoh dari seperti kita mencontoh perbuatan Musa yaitu menyebarkan Injil Tuhan. Ada yang bisa sebut? Ada yang masih ingat gak tuh? 3-3-nya apa aja sih tuh? Ada yang masih ingat gak tuh? Salah satunya aja deh. Satu orang satu gitu deh. Ada yang masih ingat gak? Tadi abang menyebutkan 3 tuh. Ada yang masih ingat gak? Coba Bang diulang pertanyaannya, Bang. Abang ulang ya. Nah, abang ulang ya. Mungkin adik-adik sini ada yang mendengarkan nih dari awal. Sebutkan nih. Tadi kan abang sudah menyebutkan 3 contoh agar kita itu sama seperti Musa, yaitu menyebarkan Injil Tuhan. Abang menyebutkan 3. Adik-adik ada yang ingat 3-nya itu apa aja? Ada yang masih ingat? Doa, enggak gitu, Bang. Tadi kita sudah bahas makan, kita sudah bahas tidur. Abang sebutkan itu tuh. Kisi-kisinya tuh. Apa aja, ayo. Ada yang masih ingat gak nih? Apalagi adik-adik sekarang kan ada yang mau naik ke kelas 3 ya? Ada 22. Nah, ada 22 orang tuh abang lihat tuh yang naik ke kelas 3.
Ayo, yang dari kelas 3 nih, siapa aja nih? Sebutkan 3 yang tadi. Saya bang. Saya bang. Saya bang. Saya bang. Siapa nih? Ya udah, tadi Abang lihat di sini Hansen yang ngomong. Coba Hansen sebutkan 3 yang tadi setelah Abang sebutkan nih, 3 contoh agar kita sama seperti Musa itu dengan cara menyebarkan Injil Tuhan itu dengan cara apa? Hansen. Berdoa. Terus Ada. apa cuma menyebutkan satu aja? Ada. Beribadah. Beribadah, terus. Apa lagi? Satu lagi nih. Adik-adik ada yang mau bantu nggak? Satu lagi apa nih? Tadi Philip katanya mau ngomong tuh. Belajar dengan baik. Baca firman. Baca firman Tuhan dengan baik. Nah, itu membaca Alkitab, betul. Membaca firman, rajin berdoa. Terus satu lagi apa? Belajar dengan baik. Yang terakhir. Berdoa. Oke, terus ada lagi satu lagi nih. Ya, tadi Abang sudah yang bisa Abang sebutkan. Kita tuh nyanyi itu untuk apa? Kita nyanyi untuk apa? Kita bernyanyi itu untuk apa? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memuji Tuhan. Nah, jadi itu ada 3 yang tadi sudah Abang sebutkan. Ya, sudah 3 yang Abang sebutkan. Yang pertama itu adalah membaca Alkitab. Yang kedua, rajin berdoa. Dan ketiga, memuji dan memuliakan Tuhan dengan cara bernyanyi. Seperti itu adik-adik ya. Nah, ya tadi Abang sebutkan berdoa, Philip. Rajin berdoa, itu yang kedua Abang sebutkan tadi. Oke? Adik-adik, ada yang mau ditanyakan sebelum cerita kita untuk hari ini mau ditutup sama Abang? Ada yang tanya nggak? Tentang seputar cerita kita untuk hari ini. Ada yang ingin bertanya? Enggak, Bang. Apa, Hansen? Mau bertanya nggak? Enggak, Bang. Nggak. Philip mau bertanya nggak? Biasanya Philip nih paling aktif nih nanya-nanya nih. Abang menunggu nih Philip nih. Aku, Bang. Philip udah mengerti semuanya. Udah, nggak ada yang mau tanyakan lagi nih? Nggak ada. Jason diam-diam aja, Bang. Nice. Siapa Bang? Bang Edu. Jason diam-diam aja dari tadi, Bang. Siapa Bang Edu? Jason. Kita akan pergi ke Zoom-nya dulu. Bentar, Abang akan ke Zoom-nya dulu. Bentar. Siapa nih diam-diam aja nih Bang Edu? Jason, Bang. Jason. Jason ngerti nggak? Yang tadi sudah Abang ini. Sudah Abang jelaskan. Ya. Jason ada yang bertanya-tanya nggak tentang cerita kitabnya Abang sama hari ini? Suara Jason nggak kedengaran, Kenapa, Jason? Bang. Suara Jason nggak kedengaran. Jason, coba tes. Dek. Iya, suara Jason. Iya, suara Jason. Abang akan stop share screen dulu biar Abang lihat muka adik-adik semuanya nih yang dia ada di Zoom. Jason, ngerti nggak yang tadi Abang sebutkan? Ngerti nggak yang tadi Abang sampaikan? Ada yang ingin bertanya nggak, Jason? Mungkin Jason ada yang mau nanya. Mungkin ada siapa lagi nih? Siapa nih? Edward jarang Abang lihat nih. Edward Sitinjak. Terus siapa lagi yang jarang Abang lihat nih? Ada Fritz. Fritz juga jarang Abang lihat nih. Ada. Ini kenapa atur Panggaribuan ketawa tuh? Nah, berarti sudah jelas adik-adik ya yang sudah Abang sebutkan. Cerita kitab untuk hari ini sudah jelas ya? Sudah jelas belum? Sudah, Bang. Sudah. Iya, mau bertanya. Sudah, Bang. Sudah. Abang, pilih mau bertanya. Ya, Philip. Apa? Kenapa tuh, Philip? Apa tugasnya, Bang, buat minggu ini? Kenapa, Philip?
Apa aktivitas di minggu ini, Bang? Tugasnya. Tugasnya, Bang. Oke. Tugasnya. Tugasnya mau sekarang aja nih. Iya, Bang. Nggak usah dikasih tahu lama-lama. Tugasnya itu, nah adik-adik, nih, ntar ya abang lihat handphone. Oke, Philip. Biar cepet ya, Philip ya. Emang Philip mau kemana sih? Ya nggak apa-apa, biar cepet-cepet aja. Nah, tugas Oke, cepet-cepet Abang nge-lag, aja. Bang. Oke, Jadi gak tugasnya itu nih. Ini kan di sini kan ada 22 adik-adik yang mau naik ke kelas 3. Berarti kalau naik ke kelas 3 itu bukan di Horong Nuh lagi. Oke, kita ulang. Oke, Bang ulang ya, Jo ya. Oke, adik-adik. Di sini kan ada 22 nih data adik-adik semua yang mau naik ke kelas 3. Berarti Ya. kalau udah kelas 3, adik-adik bukan lagi di Horong Nuh, melainkan di Horong apa? Melainkan di Horong apa nih? Setelah Horong Nuh tuh Horong apa? Abraham, Pak. Nah, itu Abraham. Nah, berarti adik-adik ini tuh mau naik ke Horong Abraham. Oke. Berarti tugasnya itu adalah adik-adik semuanya tugasnya adalah membuat tanda atau mungkin adik bisa membuat apapun kreasi adik-adik semua yang berisikan tentang ucapan terima kasih kepada abang dan kakak guru Sepaninggo Horong Nuh. Dan tugasnya itu tidak dikumpulkan untuk hari ini, melainkan dikumpulkan pada saat perpisahan Horong yang akan diadakan di tanggal 18 Juli. Jadi adik-adik ada waktu 2 minggu. Adik-adik selama 2 minggu itu, adik-adik membuat kreasi. Kreasinya itu tentang adik-adik mengucapkan tanda terima kasih kepada abang-abang dan juga kakak-kakak guru Sepaninggo Horong Nuh, kepada Abang Morris, kepada kakak Pida, ada Bang Edu juga, dan Bang Edu. Seperti itu adik-adik ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Bang, tadi apa tugasnya? Ada yang tanya nggak adik-adik? Bang, tadi apa tugasnya? Tugasnya Oke, diulang lagi, Aron. Oke, tugasnya itu adalah Kenapa? Kenapa, Jo? Jo? Nah, abang ulang tugasnya adik-adik ya. Oke? Adik-adik dengar semua ya. Nah, adik-adik semua membuat tanda terima kasih kepada kakak dan abang guru Sepaninggo Horong Nuh, kepada Bang Morris, kepada kakak Pida, kepada Bang Edo, kepada Bang Edu. Membuatkan tanda terima kasih yang akan dikumpulkan pada saat acara perpisahan Horong. Perpisahan Horong itu kapan sih, Bang? Perpisahan Horong itu pada tanggal 18 Juli 2021. Berarti masih ada waktu 2 minggu lagi untuk adik-adik mempersiapkan tugasnya. Oke? Jelas? Ada yang mau bertanya lagi? Bang. Jelas semua ya? Nih, Hansen harus jelas nih. Soalnya kan Hansen kan udah naik ke kelas 3 ya? Berarti Bang, Hansen harus buat. ini enggak, misalnya udah selesai. Misalnya udah selesai sebelum tanggal 18 Juli, gitu maksudnya? Mau dikumpulkan langsung? Ya, bisa enggak? Jawabannya itu mungkin ditunggu saja sampai tanggal 18 Juli ya, Hansen ya, biar rame-rame langsung mengumpulkan. Oke? Jadi dikumpulkan itu wajib tanggal 18 Juli. Selain tanggal itu, jangan dikirimkan. Dikirimkannya hanya pada saat perpisahan Horong, yaitu tanggal 18 Juli 2021. Jelas? Ada yang mau bertanya lagi? Dalam bentuk prakarya atau video, Bang? Bang. Dalam Ya. Ya, abang jawab satu-satu dulu ya. Iya, kenapa Atur? Atur ini masih naik ke kelas 2 ya? Adet, Bang. Margaret, Bang. Aku soalnya lagi mau naik kelas Kenapa? 1. Mau naik kelas 1 aku. Mau naik ke kelas 1 atau naik ke kelas 2? Kamu sekarang kelas 1, naik ke kelas 2. Ke 1.
Bang. Baru. Oh, Aktif- baru naik. Aktivitas untuk kelas 1, Bang. Mungkin seperti itu, Bang. Maksudnya, Oh, tadi kan yang naik kelas 3, ini mau naik kelas 2, Bang. Apa aktivitasnya, Bang? Terima kasih. tugasnya untuk adik-adik yang baru naik ke kelas 1 atau mungkin baru naik ke kelas 2. Tugasnya apa ya? Tugasnya ini aja adik-adik ya. Apa ya? Adik-adik tugasnya hafalan aja ya adik-adik ya. Oke? Ya. Hafalan ya. Bentar abang cari dulu di Alkitab yang akan diambil dari masih sama, masih di ulangan 6 juga. Nah, abang mau dari ulangan 6 ayat keempat. Ulangan 6. Itu pendek adik-adik ya. Jadi Ulangan apa? ulangan 6 ayat keempat. Ayat Ulangan keempat. Ayat 4. Ayat 4. Ulangan 6 Ayat 4. keempat. Ayat keempat. Ya, ulangan 6 ayat keempat. Ya, isinya itu adalah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sudah jelas? 4. Abang akan ulang satu kali lagi. Ulangan 6 ayat 4. Ayat 6. Ulangan 6 ayat 4. Hanya ayat 4. Mamahnya tolong dibantu ya. Sudah ketemu ayatnya? Belum, Bang. Oke, abang akan ngulang lagi untuk perihal tugasnya adik-adik. Jadi tugasnya itu untuk adik-adik yang mau naik ke kelas 3. Ulangan 4. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Ayat 4. Ulangan 6. Sekali lagi ya, ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Oke, sudah. Ulangan 6. Oke, adik-adik. Abang ulang untuk perihal tugas untuk hari ini adik-adik ya. Mohon didengarkan lagi adik-adik ya. Ya. Adik-adik. Ya. Ini untuk semuanya. Mohon didengarkan. Ini untuk semua adik-adik yang baru naik kelas 1, baru naik kelas 2, dan naik ke kelas 3. Mohon didengarkan adik-adik ya. Oke, tugasnya itu untuk hari ini, abang memberikan tugas kepada adik-adik semuanya. Ini untuk semuanya adik-adik ya. Oke, termasuk yang baru naik kelas 3, seperti misalnya ada Hansen tadi abang lihat, ada Philip, terus tadi ada siapa lagi? Ada Joan, ada Evelyn, ada Edward juga tuh, ada Dos yang naik kelas 3. Terus tadi abang lihat juga ada siapa lagi tuh? Ada Stephanie juga, ada Aaron, ada Geva, ada Philip. Nah, tugas untuk semuanya itu untuk hari ini adalah ayat hafalan. Ayat hafalan itu yang tadi abang sebutkan, ulangan 6 ayat 4. Ayo, coba dicatat dulu yuk. Tugasnya adalah ayat hafalan. Ulangan 6 ayat 4. Ini untuk semuanya adik ya. Untuk semuanya. Lihat tuh. Kamu juga tugasnya untuk hari ini itu. Ayat hafalan. Ulangan 6 ayat keempat. Yang naik kelas 3 tadi apa ya? Nggak dengar. Soalnya ulang. Ulangan. Ini tuh untuk tugasnya itu untuk semuanya. Untuk semuanya. Semuanya. Hansen juga termasuk. Tugasnya itu adalah ayat hafalan ulangan 6 ayat keempat. Ini untuk semuanya. Ulangan 6 ayat keempat. Ulangan 6 ayat 4 ya, Bang. Termasuk juga Hansen. Hansen untuk Ulangan betul Jo. ayat 4. Ayat keempat. Ulangan Oke.
Yang menjelaskan tugasnya adalah nanti Bang Ed. Ulangan ke-6 ayat ke-4. Oke adik-adik, tadi sudah disampaikan Bang Moris. Satu, tugas untuk semuanya, baik yang naik kelas 2 dan juga naik kelas 3 adalah ayat hafalan untuk hari ini. Dari ulangan 6 ayat 4. Yang isinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Itu untuk semuanya. Ya, lalu tambahan untuk adik-adik yang naik kelas 3, ya, untuk adik-adik yang naik kelas 3 tambahan tugasnya adalah adik-adik membuat sebuah bentuk tanda kasih dalam bentuk prakarya, ya, ucapan terima kasih untuk kegiatan sekolah minggu sudah dilakukan, karena adik-adik akan naik ke horong berikutnya. Horong apa adik-adik berikutnya? Yang naik kelas 3? Horong Abraham. Nah, nanti untuk adik-adik yang naik kelas 3 itu hasil karyanya akan dilakukan pada saat perpisahan di horong. Nah, perpisahan horongnya itu nanti tanggal 18 Juli. Jadi adik-adik semuanya harus hadir juga ya, baik adik-adik yang naik kelas 2 sama adik-adik yang naik kelas 3. Oke? Oke. Jadi yang naik kelas 3 punya 2 tugas, yang satu dikumpulkan hari ini, yang satu nanti untuk dipakai di perpisahan, dan adik-adik yang naik kelas 2, ayatnya hafalannya hari ini cuma 1 aja, oke? Oke ya, ditunggu ya nanti video ayat hafalannya. Silakan Bang Moris. Oke. Sudah jelas adik-adik untuk tugasnya? Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Edo. Sudah jelas ya? Sudah dong. Nah, adik-adik, setelah kita ini kan sudah nih. Kita akan lanjut lagi ke acara yang berikutnya adik-adik, yaitu kita akan bernyanyi sambil mengulang persembahan. Nanti untuk barcode-nya untuk persembahan tersebut sudah Abang Edo share di grup orang tua Horong Nu adik-adik ya. Ya. Oke. Oke, kita akan menyanyi Firman-Mu kita bagi kakiku. Oke, ayo Bang Edu, kita bernyanyi yuk Bang Edu. Ayo Bang Moris, kita bernyanyi Bang Moris. Semua Ayo Bang adik-adik Edu, yang ada Bang di Edu. rumah. Kita nyanyi apa, Bang? Ayo adik-adik semua yuk. Ini adik, Abang belum share screen. Abang udah share screen nih. Coba dilihat dulu layar monitornya. Judulnya itu adalah Firman-Mu Berita Bagi Kakiku. Sudah Abang tuliskan juga untuk liriknya. Jadi adik tinggal melihat saja ke layar monitor adik ya. Oke Bang. Yuk. Oke. Ya. Oke, ayo Bang Edu kita bernyanyi yuk. Oke ya. Adik-adik, mari kita bernyanyi. Bang Edu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Tetaplah kau di sisiku dan takkan ku takut asal kau dekatku besertaku
Pikiranmu kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Anjir, aku mau temenin kamu. Oke, adik-adik semua, sampai di sini untuk ibadah kita hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa. Nanti lanjut doa Bapak kami, adik-adik ya. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapak kami nanti di akhir, adik-adik ya. Oke? Ya. Ya, Bang. Oke. Untuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ayo. Ayo, tutup matanya, lipat tangan. Sudah semua? Sudah. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami Tuhan dari awal pertengahan sampai saat ini Tuhan, akhir dari acara ibadah online Minggu HKBP Cinere Tuhan. Tuhan, kami juga minta kepadamu Tuhan agar kiranya Engkau segera menghilangkan virus corona ya Tuhan, agar kami semua dapat berkumpul kembali Tuhan, berkumpul di Gereja HKBP Cinere Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkati juga kedua orang tua dari adik-adik Tuhan, juga kedua orang tua dari Papa, Mama, dari adik-adik dan juga Abang dan juga kakak guru sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka ya Tuhan, selalu menjaga mereka ya Tuhan dari segala penyakit ya Tuhan, dan Engkau kiranya memberikan rezeki yang cukup Tuhan agar mencukupkan kami dan juga mencukupkan dari adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga ya Tuhan kalau telah memimpin adik-adik kami Tuhan dari awal naik kelas 2 sampai akhirnya mereka sudah naik kelas ya Tuhan, naik kelas 3 ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati adik-adik kami Tuhan, Engkau memberikan kepintaran Tuhan kepada adik kami, memberikan kesehatan Tuhan agar adik kami juga terbebas dari virus corona Tuhan, agar dapat selalu beribadah bersama kami Tuhan meskipun hanya secara online ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kami akan kami juga bersalah kepada Dia. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, masalah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Sudah sampai di sini adik-adik ibadah kita untuk hari ini. Ada mungkin adik-adik sini ada yang mau cerita-cerita atau sebelum kita tutup adik-adik mau ada yang mau cerita-cerita